Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh salat maghrib ngetes masalahnya ngomong dewe. Jamaah salat maghrib ingkang kula hormati, alhamdulillah niki sikat sedaya nggih sehat nggih. Alhamdulillah. Ciri-ciri orang sehat kalau ditanya jawab itu sehat. Sing enggak jawab tak dungano tetap sehat. Kita lanjutkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Saya sering menyampaikan bahwa di masa Rasulullah ada 4 Abdullah yang terkenal pintar, cerdas, rajin, dan aktif di masjid. 1 Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. 2 Abdullah bin Abbas, putranya sahabat Abbas. 3 Abdullah bin Mas'ud, putranya Pak Mas'ud. 4 Abdullah bin Amr bin Al-As, putranya Amr bin As. Keempat-empatnya cerdas. Kalau bahasa sekarang profesor. Ya. Wangil, profesor itu wangil. Angil-angil gampang. Nah, biar keempat orang ini tidak samar ketika dipanggil oleh Rasulullah, maka dia panggil menggunakan kunyah atau julukannya. Dipanggil putra Umar, bahasa Arabnya Ibnu Umar. Putra Abbas, bahasa Arabnya Ibnu Abbas, dan seterusnya. Karena namanya Abdullah semua. Abdullah. Jadi karena memang di dalam Islam Pak, ajaran Rasulullah SAW, nama itu kalau bisa yang mengandung doa, yang bermakna positif. Contoh, apa contoh? Abdul Jalil, hambanya Zat yang Maha Agung. Maha Agung. Jenengan asma'i sinten? Prasetyo. Jadi beliau ini orang yang punya basic kejiwaan yang setia. Setia pada istri 1. Gak berani punya istri 2. Cocok. Iya, Abdullah hamba Allah. Rasulullah ketemu dengan seorang wanita namanya Murratun, mim ra tak marbutoh, Murratun. Sebagai namamu sopo? Ismi Murrah, ya Rasulullah, nama saya Murrah. Kagetlah Rasulullah mendengar nama Murrah, karena Murrah itu artinya pahit. Dengan ngerti jamu kadal Arab, jamu obat kuat dari Korea. Itu kan rasanya pahit.
Karena murrah artinya pahit, maka oleh Rasulullah diganti murrah, perempuan cewek yang bernama murrah. La bal anti jamilah. Kamu bukan murrah, kamu jamilah. Jamilah itu artinya cantik. Orang Bali menyebutnya jegek. Orang Banjar menyebutnya cantrik, kalau nggak salah. Orang Madura menyebutnya ratin. Orang Prancis menyebutnya pretty. Diganti. Ini kemudian oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dijadikan dasar hukum. Kalau ada orang namanya jelek, sunnah diganti. Tahun 2014, waktu saya ada di Maroko, saya dengar berita di Indonesia, di Banten apa Tangerang, ada orang yang namanya kentut. Ini fakta apa? Coba dicek di Google, Pak. 2014. Punya anaknya gak kerasan di sekolah sana karena digojoloki anak kentut. Bapaknya namanya kentut. Punya anak TK, masa usia TK, sekolah sana digojoloki anak kentut. Gak kerasan pindah sana, gak kerasan pindah sana. Akhirnya Pak, suan sama seorang ulama disarankan ganti nama dari kentut menjadi siapa ngomong Allahu Akbar. Hanya diganti Pak. Tidak perlu tulisan di KTP, tidak perlu tulisan di apa namanya itu, di KK, cukup nama panggilan. Jadi kentut dirubah menjadi hidayat. Alhamdulillah. Ada yang bernama kentut nggak? Nggak ada ya. Ganti Pak. Sunnah diganti. Lupian kan pakai kambing 1. Kalau ganti kambingnya 2. Kita lanjut Pak ya, ngaji Pak. Itu pengantar tadi itu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abdullah bin Umar ibn Umar, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika, "Shallu salata sapa sira kabeh ala man ing atase wong sing mayit." Qala kang ngucap kang maca sapa man, la ilaha illallah. Ini dasar hukum ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang itu kalau mati sepanjang membawa iman, sepanjang orang itu Islam, walaupun dosanya besar, tetap bagi yang hidup wajib nyolati, wajib disolati walaupun dosanya besar. Ini hadisnya. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas mengatakan demikian. Di masa Rasulullah ada orang frustasi, stres, frustasi akhirnya bunuh diri. Perutnya disobek-sobek Pak, menggunakan tulangnya unta ditajemin Pak, mati. Kemudian Rasulullah diaturi sholat, Rasulullah gak mau nyolati karena bunuh diri itu termasuk minal kabair, dosa besar. Dosa besar, basaratnya minal kabair. Eman Pak, orang Islam, orang mukmin bunuh diri eman. Makanya yang ada niatan bunuh diri urungkan Pak. Rasulullah gak mau nyolati orang yang bunuh diri tadi karena dosa besar. Tapi Rasulullah tidak melarang sahabat untuk nyolati. Artinya apa? Rasulullah satu ingin memberikan pembelajaran bagi pelaku dosa besar. Rasulullah tidak mau nyolati agar tidak dicontoh bagi orang-orang yang hidup.
Sebab kalau Rasulullah nyolati lah, yang lain ngomong, wah itu dosa besar tuh Rasulullah nyolati. Nanti kalau Rasulullah nyolati berarti dosanya pasti diampuni. Rasulullah gak mau. Tapi sahabat nyolati. Itulah dasar hukum khususnya Imam Syafi'i mengatakan pelaku dosa besar, orang mati dosa besar, bunuh diri, carok, dan seterusnya, sepanjang masih muslim, yang hidup wajib nyolati, dalam kurung sholat janazah. Do you understand? Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang mati kecelakaan di jalan, dilihat KTP-nya tidak ada, SIM tidak ada. Saya tadi ketemu orang, Pak, gak punya KTP, gak punya SIM, nol, bodong. Ya apa itu, Pak? Mati tengah jalan, gak ada identitasnya. Maka dikembalikan pada kaidah fikih, al-aslu baqa'u makana ala makan, dikembalikan ke asalnya. Manusia ketika janji di hadapan Allah di alam arwah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, mengakui terhadap ketuhanan Gusti Allah, mengakui terhadap ketauhidan Gusti Allah, dikembalikan ke asal, yulatu alal fitrah. Bayi yang baru lahir suci, baik anaknya muslim atau anaknya orang kafir, kalau lahir mati suci, masuk surga. Bukan hanya itu, orang tuanya ada kemungkinan untuk diselamatkan oleh bayi yang mati tadi. Kemarin di tempat saya, Pak, di masjid saya itu, baru kemarin, bendaharanya punya cucu pertama, usia setahun, nyemplung ke kolam ikan, mati, nyemplung. Padahal saat itu yang jaga 5 orang, Mbahe, Balanang, Bawaton, Bu Lee, Onaan, pembantu, 5 orang. Jarane sing jero rumah, PE di mong yang di luar, rumah yang di teras. Jarane yang di teras mungkin di dalam, di mong yang di dalam. Ternyata masuk kolam. Hati-hati, Pak, ini penting. Yang punya anak kecil, kemudian ada kolam walaupun kecil, Pak, hati-hati. Ada lubang-lubang, hati-hati. Atau kamar mandi yang tanggulnya itu pendek, hati-hati. Lebih baik berhati-hati. Mungkin selamat sedaya, Pak, nggih. Loh, kok gak masih amin? Aminu, amin lho. Wedi. Tak dongakno mugi-mugi panjenengan selamat kabeh. Amin. Lho. Gak apa-apa, doa itu amin. Misalnya jenengan nyun sewu, Pak, niki ngaji ojo dimusuhi kula. Misalnya jenengan gak milih nomor 1, misal tetep lek didongakno amin. Lek salat tetep munio amin. Kandhane kok. Ojo dimusuhi kula ngaji niki, Pak. Amin, amin. Amin itu mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. Gusti Allah ijabahi. Ngoten nggih. Kok ono sing nesu ngono. Aja ngaji nih. Pun. Bagaimana kalau saya ganti qabul aja? Mugi-mugi panjenengan selamat, qabul gak iso. Perintah syariatnya doa itu sunnahnya amin, bukan qabul. Ayo, kata ngomong apa? Pun kula lanjut. Nanti saya dikira kampanye di masjid Otan. Sampai mana tadi? Amin. Lanjut. Tadi
lek ono wong mati gak ketemu identitasnya, dikembalikan ke asalnya bahwa manusia itu fitrah, dianggap muslim, berarti tetap kudu disolati. Kalau gak ada yang nyolati, wong sak kampung dosa. Di dalam kitab Usfuriyah ada ceritanya Nabi Musa. Dulu di zaman Nabi Musa ada seseorang yang terkenal jahat, terkenal mursal, seneng mateni wong, seneng ngapleng wong, seneng misui, pokok welek tok, terkenal, viral kejahatannya. Tapi kalau sekarang viral, ada orang viral ngomong endasmu, nggak boleh kebayang. Viral akhirnya apa? Orang yang jahat tadi itu mati. Akhirnya apa? Orang kampung wis terkenal, kenal orang itu orang jelek, gak mau nyambangi, gak mau takziah, gak mau mandiin, gak mau ngafani, gak mau nyolati, gak mau nguburkan, langsung dibuang di sampah. Jenazah atau mayatnya tadi dibuang di sampah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk bisikin Nabi Musa alaihissalam. Datanglah malaikat Jibril, bilang Nabi Musa, dalam malaikat Jibril, itu di kampung itu ada jenazah hamba Allah, kekasih Allah, orang baik, gak ada yang ngeramut jenazahnya, dibuang di sampah. Come on. Datanglah ke sana Nabi Musa. Setelah nyampe di kampung itu, Nabi Musa tanya. Pertanyaannya gini, mungkin dia Pak, Pangsel. Pak, di sini ada orang baik mati. Oh, gak ada. Ada orang soleh meninggal. Tak ada. Oh, orang-orang ahli sholat. Tak ada. Terus siapa yang mati? Orang kampung itu bilang, yang mati adalah penjahat kelas kakap. Allah. Kagetlah Nabi Musa. Nabi Musa tetap tekad, mana jenazah? Di sampah Nabi Musa. Dilihat ternyata jenazahnya itu ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Hanya Nabi Musa mundur Pak, karena bertentangan antara cerita malaikat Jibril dengan pernyataan masyarakat. Mundurlah Nabi Musa, bermunajat pada Allah, minta petunjuk. Apakah betul orang itu? Singkat cerita, ternyata orang itu betul. Akhirnya oleh Nabi Musa diramut sampai pemakaman. Nabi Musa tanya malaikat Jibril, malaikat Jibril, bagaimana ceritanya ini? Orang terkenal jahat kok dianggap kekasih Allah, waliullah. Malaikat Jibril cerita bahwa ini jenazah ini memang terkenal jahat, mateni wong, kabeh wong disakiti selama hidupnya, dimusuhi kabeh. Tapi 3 hari sebelum mati orang ini, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobat dengan taubatan nasuha, menangis, menyesali, meratapi dosanya Pak. Karena dia betul-betul bertobat dan menyesali selama 3 hari Pak. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, bermunajat. Semua dosanya oleh Allah dimaafkan dan diangkat derajatnya, mati husnul khotimah. Nah ini nih contoh Pak. Makanya ketika ada orang jahat kok mati, jangan langsung divonis dasar bajingan. Jangan, takut khawatir sak jam, rong jam, sehari, 2 hari sebelumnya sudah tobat. Saya dengar cerita dari wartawan, ada bandar narkoba kelas kakap yang bernama Freddy Budiman. Nggih. Freddy Budiman kelas kakap Pak. Sampai dia mengendalikan bisnisnya dari penjara. Terus lama-lama sebelum dieksekusi, kira-kira berapa tahun sebelumnya,
bertobat Pak. Istilahnya bahasa hijrah. Ibadah, sholat. Apa kata saksi, wartawan, kemudian orang-orang yang mengeksekusi. Jenazahnya harum. Orangnya wajahnya bersinar. Alhamdulillah. Mungkin sedaya husnul khotimah. Sehingga amin buatan. Ini pelajaran pertama. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya le ono jenazah wong mati panjenengan melo sholat. Ojo alasan tok. Pak, sholat Pak, mohon maaf, sarung najis. Mas, sholat Mas, nusewu, weteng loro. Pak, sholat Pak, ndas loro. Pokoknya anak alasan tok Pak. Lek dingkon sholat jenazah, enten buatan. Wong itu kok. Janganlah. Ingat rumusnya Imam Ghazali. Orang yang suka sholat jenazah, besok kalau mati banyak yang nyolati Pak. Sebaliknya, walaupun orang itu orang terkenal, tokoh agama, ulama, misalnya ustadz, kiai, tapi sepanjang hidupnya jarang sholat jenazah, bahkan malas sholat jenazah. Besok kalau mati yang sholat jenazah titik. Ini fakta. 2 tahun yang lalu ada seorang ulama, kiai, penceramah, profesor, mati. Ada Pak. Yang nyolati berapa? 2. Karena selama hidupnya dia jarang Pak, bukan tidak pernah, jarang sholat jenazah. Padahal rumahnya berdampingan dengan, sebaliknya ada orang awam, orang biasa, baca Quran nggak terlalu fasih, ibadahnya biasa, tapi kalau ada sholat jenazah di kampung ikut sholat jenazah, kampung sana dengar ikut sholat jenazah, bahkan ikut ke pemakaman. Dia hidup di perkampungan atau di perumahan yang jumlah kakaknya cuma 20. Secara logika kalau 20 kakak, kalau satu mati tinggal berapa? 19. Dia mati Pak, berarti secara logika paling banter disolati oleh orang 19. Tapi subhanallah Pak, karena dia selama hidupnya baik Pak, sering ikut sholat jenazah, disolati orang 19 perumahan, plus istri-istrinya ikut sholat semua. Ada rombongan 6 bis, satu bis isi 60 kurang lebih, 6 bis ikut sholat semua Pak. Kalau 6 kali 60 berapa? 300. Ayo, ditambah 19, ditambah istrinya 19 kali 2 38, ditambah orang yang sedang karnaval waktu itu kan Agustus, karnaval, ikut sholat semua. Perkiraan saya yang sholat itu sekitar 500 sampai 600. Sopo sing mati? Orang biasa, tukang tembel yang nyolati, mengalahkan orang hebat. Alhamdulillah. Makanya jangan lupa kalau diumumkan, bapak-bapak mohon keikhlasannya, mari sholat Jumat, ada sholat jenazah, melo, ojokmu, boleh. Ini jelas apa jelas? Napa sing jelas? Sholat jenazah. Pun, ulah lanjut. Pertanyaan, saya tidak lanjut. Ada, lanjut. Wasallu lan sholat apa sapa sira kabeh khalfaman ing dalem burini imam. Ora kang ngucap sapa imam, sapa man, la ilaha illallah. Bermakmumlah pada imam yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bermakmumlah pada siapa saja yang sudah ada di depan. Tidak perlu pulang sampai masjid gara-gara imamnya enggak, beda pilihan Pak. Masuk masjid niat sholat Pak,
Ternyata ketinggal Pak. Sing ngimami musuh dhewe. Musuh dalam arti beda pilihan. Mulai gas itu ada nggak di sini? Tidak ada yang mengaku. Gak boleh, haram Pak. Jenengan masuk masjid sudah sedang sholat berjamaah niat sholat maghrib misal, kok gak cocok misalkan, ojo milih. Loh katanya gak boleh makmum, gak suka sama imam, makruh kan? Sholat berjamaah imam tidak disukai oleh makmumnya, itu makruh Pak. Tapi lihat gak sukanya. Kalau gak sukanya bener, itu boleh. Tapi kalau gak sukanya karena bela pilihan, atau gak sukanya dendam lama dulu waktu SMA, rebutan cewek, kalah saing, kalah ganteng, kalah duit, akhirnya dendam sampai sekarang, gak mau jadi makmum, gak boleh itu. Tapi kalau gak mau sama imam itu dikarenakan imamnya sering les keseharian katoan pendek, maka makmum gak suka pada imam semacam itu. Orang Malaysia menyebutnya tape, karena imamnya katok pendek. Sebenarnya bukan hanya imam Pak yang gak boleh katok pendek itu, semua Pak. Biasa orang kan gampang lah ya, nyuci mobil di depan rumahnya, katoan pendek, gak kelambenan, wetenge gede, udile mududung, ngedol misal. Nah, ayo. Tapi mereka alhamdulillah gak ada sing wetenge gede, standar, lumayan, tipis kafe, gak ada sing lemu. Jarine kanca kula, lek wong lanang gak gelem lemu iku perlu dicurigai berarti sing wedok kereng. Sehingga mangan gak dadi dak. Jarine ngoten wae. Pun bermakmumlah pada imam siapa saja yang menjadi imam, sing penting muslim. Sing penting akidahnya sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau imamnya nyun sewu panggil orang Syiah, gak boleh. Kan bacaannya sudah berbeda, gerakan sholatnya sudah berbeda. Dan Syiah itu rata-rata Rafidhah, keluar dari Islam Pak. Rukun imannya bukan 6, 7. Ayo. Padahal malaikat Jibril dialog dengan Rasulullah, rukun iman itu berapa? 6. Kok itu menjadi 7? Rata-rata orang Syiah gak punya Al-Quran Pak, punya at-tadhkirah. Jadi Qurannya itu at-tadhkirah, bukan Al-Quran. Kalau gak percaya panjenengan tanya sama tetangganya yang Syiah. Pak Prasetyo punya tetangga Syiah? Enggak. Ciri-ciri orang Syiah itu Pak, orang Syiah nih, orang Syiah. Kalau minoritas itu menyembunyikan identitasnya, pura-pura lembut. Tapi kalau mayoritas dia punya doktrin membantai, doktrin membunuh. Yaman hancur porak-poranda, itu ceritanya diceritain oleh kawan saya waktu ketemu di Mesir Pak. Bukan karena siapa, orang Syiah yang memporak-porandakan Yaman itu sendiri, katanya begitu. Orang Syiah itu kayak kalau minoritas ya pura-pura ngaji. Jadi kalau Rabu kedua ikut ke Nurul Islam Pak, duduk bareng situ guyu melok guyu Pak, padahal awake dhewe sing diceritain tuh. Kalau sholat mesti pakai sejadah atau surban di depannya. Kalau sholat mesti, mohon maaf. Kalau sholat mesti gak kelihatan ya, kelihatan. Mesti ini, mesti ini, pasti pakai ini Pak. Kalau sholat di komunitas non Syiah, mesti pakai ini, baik surban atau sejadah, pasti.
Mohon maaf, aja dipotong nanti lo Syiah kafe. Boten. Saya lanjutkan. Kenapa pakai ini, Pak? Untuk menyembunyikan batu atau tanah di bawahnya ini. Ada batunya. Ngerti batu, Pak? Batu. Karena keyakinan Syiah tidak sah sholatnya kalau tidak sujud sama tanah atau batu. Kalau komunitas Syiah langsung di atasnya, Pak. Tetapi karena hidup di komunitas non Syiah, maka di sini ada batu. Makanya di sini kalau ada yang pakai sejadah, pakaian itu dilihat di bawahnya, Pak. Anak batu ya orang. Kalau sungkan, lihat cara ambil sejadah, cara ambil apa namanya sorban. Ngambilnya kalau orang Syiah nggak gini, Pak. Tapi apa? Ngambilnya gini, Pak. Ini. Kenapa? Ngambil batu. Khawatir batunya ketahuan. Kalau ketahuan berarti ketahuan identitasnya dirinya adalah Syiah. Makanya nanti dicoba sholat Isya, siapa yang ngambil sejadah atau surban tangannya gini. Perlu dicurigai. Bapak delawak sih. Kluntur lah. Syiah kan rame-rame. Uangnya teko. Pun itu Syiah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh bermakmum pada imam orang Syiah. Karena sholatnya model-modelnya berbeda. Beda, coba lihat YouTube, Pak. Modelnya sholatnya orang Syiah. Bacaannya, Fatihahnya, tahiyatnya tidak sesuai dengan Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim. Karena mereka tidak mau pada hadis-hadis selain yang jalur Ahlul Bait. Mereka hanya mau menerima hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib atau keluarga Nabi yang lain, semuanya Ahlul Bait. Pak ya, jadi pelajaran kedua, kita diperintahkan untuk bermakmum siapa saja. Yang penting Islam, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sebelum lanjut pertanyaan. Enggak, Pak. Oke. Oke. Apa? Lihat apa? Oke. Kamal Atuk, Mustafa Kamal, Turki. Aidit PKI. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Jadi fardu itu ada dua. Satu fardu ain, dua fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban bagi setiap muslim. Contoh, sholat maghrib, semua muslim wajib, tidak boleh diwakilkan. Aku titip sholat maghrib, aku malas saiki. Gak boleh. Setiap muslim wajib. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban bagi seluruh muslim, tapi bisa gugur dengan satu muslim yang nyolati. Contoh, adzan. Adzan itu wajib, Pak. Tapi kalau sudah ada adzan, yang lain nggak usah adzan di masjid. Apalagi ya, sholat jenazah.
Sholat jenazah itu kalau ada orang mati, yang wajib itu satu orang. Satu. Yang lain sudah gugur. Tetapi ternyata faktanya di masa Rasulullah, ketika ada orang mati, Pak, bukan hanya Rasulullah seorang diri yang sholat, mengajak sahabat untuk berjamaah. Itu yang menjadi dasar hukum. Baik berjamaah di luar masjid atau di dalam masjid, baik sholat jenazahnya ada atau sholat gaib. Ketika Raja Najasyi diinfokan wafat, Rasulullah dengar informasi itu, Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid untuk menunaikan sholat gaib, dipimpin Rasulullah berjamaah. Jadi fardu kifayah itu kewajiban bagi keseluruhan, tapi misalkan ada satu di antara kita yang melakukan, yang lain sudah gugur, tapi yang dapat pahala yang melakukan, sehingga diperintahkan untuk melakukan semuanya kalau bisa. Dan misalkan betul-betul uzur, orang Malaysia menyebutnya tak apa. Bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun itu kafir. Fir'aun itu menyekutukan Allah. Fir'aun itu awalnya orang baik, karena terlalu lama menjadi pemimpin, lupa diri, akhirnya mengaku Tuhan. Akhirnya ditenggelamkan itu, bahkan jasadnya diabadikan sebagai percontohan kalau orang jahat, super jahat seperti ini loh, sebagai ibrah, percontohan agar tidak ditiru. Fir'aun. Mustafa Kamal, dia yang menentang ajaran dibawa ke dalam pemerintahan yang disebut sekularisme. Dia menerapkan sekularisme awalnya Turki Utsmani, itu adalah Islami, Pak. Muncul Mustafa Kamal atau Kamal Atatürk, itu nama lengkap Mustafa Kamal. Akhirnya apa ceritanya, Pak? Ditolak oleh bumi. Ditolak oleh bumi. Di Indonesia ada pemimpin PKI, Aidit. Aidit itu apa, Muslim? Saya nggak tahu. Nah, kalau Muslim mati disolati. Kalau non-Muslim nggak boleh, Pak. Walaupun baik, nyumbang masjid, orangnya banyak temannya, bos banyak karyawannya, non-Muslim mati nggak boleh disolati, haram. Dulu ada bos, Pak, di Kediri, Pak, bos besar, big boss, mati karyawannya ribuan. Akhirnya apa? Ada inisiatif pimpinannya, kita solati, disolati, Pak, didoakan, ditahlili, nggak boleh, haram. Sholat, doa pun nggak boleh, karena doa itu ibadah. Lakum dinukum waliyadin. Berbeda kalau mendoakan non-Muslim dalam keadaan hidup. Ya Allah, mudah-mudahan panjenengan beri hidayah orang itu sehingga dia beriman, maka boleh. Seperti halnya Rasulullah mendoakan ahli Taif, penduduk Taif yang melempar Rasulullah. Allahumma hadihim fa innahum qaumun la yafqahun. Ya Allah, berikan hidayah mereka karena mereka tidak paham. Ngoten nggih? Jawaban ngoten. Jadi ada perbedaan fardu kifayah dan fardu ain. Jadi penjelasan saya itu harus dilakukan. Misalnya satu di antara kita yang melakukan sudah cukup, tapi yang dapat pahala hanya yang melakukan, yang lain tidak dapat. Itu namanya fardu kifayah, yang membedakan dengan fardu ain. Kalau fardu ain masing-masing, Pak, masing-masing. Makanya fardu ain itu tidak boleh diwakilkan kecuali haji dan zakat. Kalau haji, Pak, misalkan ada orang mati, Pak, orang mati, padahal dia posisinya waktu hidup, andaikan haji bisa, kok mati, maka dibadali, namanya badal haji. Atau orang mau bayar zakat gak sempat, Pak, mau dibayarkan zakatnya, diwakilkan, boleh, tak apa. Tapi kalau sholat diwakilkan gak bisa. Mas, aku sholat musik, saya izin, sibuk rapat, gak boleh. Oleh karena sholat itu fardu ain harus dilakukan oleh dirinya. Ketika mati pun orang yang punya tanggungan sholat tidak perlu diqodai oleh ahli warisnya, gak perlu.
Walaupun ada ulama yang mengatakan diqodoi boleh Pak, tapi gak perlu. Cukuplah orang yang mati itu didoakan oleh anaknya. Waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya dan seterusnya. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Sebentar, Mas. Enggak. Oke. Serambi dalam satu masjid. Ya, dalam satu masjid. Maka itu bagian dari masjid itu boleh, bebas kalau dalam satu masjid. Yang tidak boleh itu ketika bukan bangunan masjid. Contoh, jenengan sholat di mall. Di mall itu ada musola, sholat. Kemudian full, kemudian panjangan naik ke lantai atas atau sama tertutup, maka tidak sah yang sholat di luar itu. Atau misalkan panjenengan sholat di hotel di Meridian, Zamzam atau di Mekah itu Pak, posisi hotelnya ditutup, karena antara hotel dengan masjid itu kan beda bangunan, maka tidak sah yang sholat di hotel kalau pintunya tidak dibuka, tidak ada manfang, tidak buat lubang tembus. Atau di sini Pak, misalkan sholat Idul Adha kan penuh nggih, sampai jalan nggih, mereka bener, seret, yang punya rumah di situ sholat di dalam rumahnya Pak, tapi rumahnya tutup, gak sah. Harus dibuka, harus ada jalan terus. Karena beda bangunan. Kalau dalam satu bangunan, gak apa-apa. Ini kan satu bangunan Pak. Loh katanya serambi, kalau serambi dulu dengan serambi sekarang beda. Kalau serambi dulu, di masa-masa ulama salaf, yang namanya serambi itu tidak dipakai sholat. Kalau sekarang serambi itu dipakai sholat. Apa buktinya serambi dipakai sholat? Ada garis softnya, ada garis softnya. Nah, jadi nggak apa-apa, tetap sah. Tapi ada juga yang nggak mau Pak, nggak mau. Tapi hati-hati Pak, ini posisinya masjid kan miring Pak, miring gini. Jadi panjenengan kalau sholat hati-hati, jangan sampai lebih depan daripada imam, lebih depan daripada imam, harus agak ke belakang. Ini imamnya di sini. Berarti sana Pak, sana gitu. Kalau di sana berarti sudah nggak boleh, di situ lebih depan makmumnya. Oh, ngeten nggih. Ngeten Bang. Monggo, silakan. Itu tertidur apa sengaja tidur? Ketiduran, nggak sengaja. Yang di sini, yang sini. Sendirian. Okay. Jadi saya dari yang pertama tadi apa namanya? Saya lupa. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu bagian, khutbah Jumat itu bagian dari sholat Jumat Pak. Sehingga semua makmum itu diwajibkan mengikuti khutbah. Wajib. Dan ketika itu khutbah harus mendengarkan. Oleh karena itu khotib harus keras suaranya biar didengar dan paham. Nah, kalau banyak ada kasustik, ada orang udzur memang betul-betul terlambat gak sengaja, maka itu mengurangi fadilahnya, tapi Jumatnya tetap sah. Sama dengan orang Pak bangkat dari awal kok ketiduran, gak sengaja Pak, gak sengaja, maka tetap sah tapi tidak sempurna. Namun kalau sengaja, ada sebagian ulama mengatakan gak sah. Kalau sengaja tidur atau sengaja lambat Pak, sengaja lambat, kok ngenteni mari khutbah kedua, gak boleh. Nah, itu. Kemudian yang kedua, sholat sendirian dalam satu gedung, ini kan gedung masjid,
ulama mengatakan itu boleh, sah. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan dianjurkan ada manfaat. Manfaat itu bolong Pak. Misalkan ya, kalau di sini sholat di sebelah sana Pak, siapa? Di yang lurusnya pintu ya, sehingga pintunya dibuka dikit. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian yang lain gak apa-apa, walaupun tidak ada lubang. Ini kan gak ada lubang di sini Pak, karena ada kaca. Asalkan dalam satu gedung masjid. Dicontohkan dalam kitab I'anah Thalibin itu, contohnya ilustrasinya begini. Makmumnya di sini, kemudian imamnya di dalam sumur. Sumurnya dalam. Tentunya antara makmum dengan imam itu tidak ada akses masuk, tetapi ini di dalam satu gedung, maka itu contoh dalam kitab itu dianggap tetap sah karena ukurannya gedung masjid alias satu masjid. Berbeda kalau beda gedung, contoh di sini sholatnya kemudian TK, itu TK nih, TK sholatnya di situ tapi ditutup, nggak sah, nggak sah. Walaupun di luar itu ada nyambung shop, nggak sah. Apalagi nggak ada nyambung di luar, nggak sah. Beda. Begitu juga ketika jenengan sholat di dalam semua, di luar tidak ada makmum, langsung di jalan di situ Pak. Di jalan itu ada terpal, sholat jamaah di situ. Sementara di luar masjid di teras itu nggak ada, maka nggak sah di sana. Kalau pintunya tidak dibuka, karena tidak nyambung. Tetapi kalau di sini sholat di teras ada jamaah teras masjid, kemudian nyambung ke sana, maka sah. Tak apa. Ngerti nggih? Mugi-mugi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.